ya, yang akan menghitung itu akan lebih cepat. Beli apa Pak? Kopi 1, 2 kilo. Beres sudah. Tapi ketika kita belanjaan kita itu seabruk-abruk, setroli, bahkan 2 troli, maka akan lama. Ya. Ini jadikan gambaran kita. Jadi kita nggak perlu merasa iri kepada mereka-mereka yang memang diberikan rezeki lebih daripada kita. Nggak perlu. Ya. Bahkan kita akan merasa senang, merasa bahagia ketika saudara-saudara kita itu diberikan harta lebih. Jangan tanggal setelah beli kulkas kita yang kedinginan, meriang. Tetangga beli termos kita yang kepanasan. Tetangga beli baru nambah motor kita yang stres. Kumaha hari mobil, setruk bisa-bisa. Ayo batu nu meser orang setruk kan repot, rugi. Maka biarkanlah Allah yang sudah memberikan. Segala sesuatunya diberikan rezeki pada Allah. Jangankan manusia, binatang yang melata saja, yang utek-utekan, itu diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau apa yang kita terima sekarang ini, yang kita rasakan itu rezeki yang Allah berikan, dan syukuri. Dan itu yang perlu kita syukuri. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau itu sudah berjalan semuanya dan kita kembalikan hanya kepada Allah, maka hatinya akan tenang, hatinya akan damai. Tapi ketika kita terus saja melihat orang lain, terus saja menilai orang lain, hati ini tidak akan tentram dan tenang. Hatinya akan terus bergejolak, hatinya akan sakit terus. SMS, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Dan itu juga sering kan. Jadi ketika kita melihat saudara-saudara kita itu senang, maka kita bersenang-senanglah. Alhamdulillah, tetangga kita sudah diberikan rezeki lagi. Alhamdulillah, tetangga kita sudah diberikan sesuatu dengan Allah lagi. Kita belum bersabar kita. Tanpa itu, maka hati kita tidak akan tenang. Tapi ketika saudara kita mendapatkan kesusahan, tolong, bantu. Ya. Tong sigan boda, omdo, omong doang, sigana wae. Ya, sigana wae gitu. Tapi kita mari mencoba itu. Ketika itu semuanya kita lakukan dan kita kerjakan, maka Allah lah yang akan berubah diri kita. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah man yaumuhu mislu bi amsi fa huwa khasir. Dan ketika orang itu sama tahun ini nanti dua-dua sama dengan 2023, maka dia adalah termasuk orang yang tidak beruntung, orang yang berugi. Ya. Itu siapa yang bisa menjawab? Dari kita masing-masing kita bisa menjawab itu. Ya. Dan yang ketiga adalah man yawmu syarrun min amsihi fahuwa la'inun au mal'unun. Ketika seseorang hari ini lebih jelek daripada tahun kemarin atau hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaknat. Nah, sekarang adalah pertanyaannya, apakah kita masuk dalam yang mana? Yang tiga ini. Apa kita akan termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berugi, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Ya. Makanya mudah-mudahan selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha dan berupaya ya, dalam mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita juga mendengar dari beberapa teman bahwa masuknya surga kita itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena sholat jamaah kita. Karena kalau hitungan seperti itu, maka harga daripada surga Allah tidak akan terbeli. Tapi semuanya itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, kasih sayang Allah. So, sederhana logikanya. Dan sering kita mendengar daripada sejarah ya, seorang PSK atau PSK perempuan tak cek bahasa tanya juga dengan ubrut ya PKS nanti diambek di PKS semacam pokoknya 2024 udah mulai rame kita. Ayo dibelikan calon saya BBK capres saya capres di BBK nya tahun berapa mungkin ya ada ya. PSK itu bisa masuk surga padahal dia belum melakukan kebaikan, tapi dia biasa bisa masuk surga. Kenapa? Hanya dia menolong anjing yang sedang kehausan dan dia beri minum. Ya, cerita ini masuk dalam bahwa ketika beberapa langkah dia PSK itu meninggal dunia, maka ditetapkan dia masuk surga. PSK dan belum apa-apa. Maka kita selalu terus berusaha dan berupaya meramaikan masjid ini. Kami beneran meramaikan, memakmurkan masjid. Ya. DKM, ayah DKM. Pengurusnya, ayah pengurusnya DKM. Yuk, kita makmurkan, kita ramaikan. Kami beneran. Ya, supaya apa? Supaya kita sama-sama melangkah dalam mendapatkan ridho dari Allah. Karena apa? Apa yang kita lakukan dan kita kerjakan dalam ibadah, ketika hati kita itu masih jelek sama orang, maka nilai-nilai ibadah kita itu akan hilang. Jamaah kita itu nilainya akan hilang. Ramadan kita yang capek-capek itu akan hilang. Jadi Islam membentuk takwa di sini adalah bagaimana orang itu mempunyai hati yang baik. Bukan hanya sekedar lihat tameng sama orang. Hebat ya jamaahnya itu nggak kelewat. Duha tahajudnya nggak pernah kelewat. Sok baca Quran. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Makanya kalau ada saudara-saudara kita ini yang baru masuk masjid lagi, kita macam-macam pertanyaan. Nana, ayah misal di antara kita datang ke masjid baru, tumben, Pak salah tak? Tumben ke masjid hujan, ayo, aduh, entah, jangan merasa dari kita itu lebih baik. Jangan merasakan kita sudah sholat jamaah itu kita akan lebih baik. Belum tentu di hadapan Allah. Ya, ada yang mengatakan dalam cintanya Allah sama seseorang itu adalah mastur, tidak kelihatan. Kita boleh menilai orang itu compang-camping, katanya penampilan tidak tidak meyakinkan, tapi di hadapan Allah dia yang lebih baik dari kita. Itu bisa terjadi.
Kenapa? Karena kita sedikit merasa lebih baik daripada orang lain, itu sudah jatuh kandungan kita. Ya. Jadi perlu sama-sama kita sadari bahwa keberangkatan ibadah kita di masjid ini adalah dalam rangka betul-betul ibadah dan meminta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sering saya katakan juga, perbedaan kita itu sudah jangan lihat perbedaannya, tapi lihatlah persamaan kita. Karena perbedaan itu tidak akan sama-sama, tidak akan. Dan itu bukan saya yang mengatakan. Ulama-ulama besar pun mengatakan demikian. Tidak mungkin akan bersatunya umat Islam. Tidak mungkin. Itu sudah menjadikan sunnah Rasul perbedaan itu. Tapi dalam perbedaan itulah kita sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sangat ironis sekali kita sesama muslim gesek-gesekan, musuh-musuhan bersama muslim. Aika badur malah dekat-dekatan, malah akrab-akraban. Ini sesama muslim malah gontok-gontokan, gesek-gesekan. Ini persepsi kita yang salah. Ya. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan wawasan ini kita bersama ini, bahwa kita ingin memakmurkan masjid ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai tercap kita nantinya kalau sholat jamaah di masjid, bagi masjid jalannya wae. Betul Pak? Pernah dengar gitu Pak? Pernah nggak? Jujur ya jujur. Pernah nggak? Nonton tarik ya. Pernah nggak Pak? Hah? Kenal ibadah kita, kenal jamaah kurang. Kita masih gituan, salah besar. Benar, coba. Ya, percuma kita. Ya, makanya ukhuwah Islamnya itu yang lebih penting dan kita jaga. Jangan sampai menyakitkan orang lain. Kalau kita ingin dihargai orang lain, maka hargailah orang lain. Benar? Benar tak? Setuju? Setuju. Sok hargai orang lain. Toh yang dihargai terus. Kalau diangkat terus, bisa. Karena manusia semuanya sama mempunyai hak di hadapan Allah. Ya. Jadi kalau kita gitu semuanya sama, yuk sama-sama kita memurkan masjid ini dengan hal-hal yang baik. Ya. Sehingga betul-betul nantinya kita adalah termasuk dan tercatat orang-orang yang betul-betul mensyukuri daripada yang telah Allah berikan. Alhamdulillahnya sebelum Ramadan karpet sudah ganti dan bagus. Ya. Nyaman sekarang sholat pakai. Ya. Lebih nikmat begitu. Ya. Walaupun ini masih seperti ini artinya baru karpet, ada yang lain kan begitu. Ya. Jadi juga tetap dukung PKM.